Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa bimbingan dan konseling yang berbahagia. Pada kali ini mata kuliah pendekatan konseling akan kami sajikan. Pendekatan konseling ini merupakan suatu dasar bagi suatu praktek konseling. Pendekatan konseling ini menerapkan teori-teori konseling yang digunakan sebagai modal dasar serta modal yang digunakan oleh para konselor dalam proses konseling untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah konseling. Di dalam melakukan praktek konseling, pendekatan konseling ini ada beberapa pendekatan yang biasa digunakan. Salah satunya adalah pendekatan psikoanalisis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis klasik dalam konseling ini dikemukakan oleh seorang pakar yaitu Sigmund Freud pada abad ke-19. Pendekatan ini memperhatikan peran bawah sadar dalam perilaku manusia. Teori ini telah terbukti efektif dalam konteks konseling modern. Nah, pandangan Freud terhadap sifat manusia ini bersifat deterministik. Menurutnya, perilaku dipengaruhi oleh kekuatan tak sadar, dorongan biologis, dan naluri yang berkembang melalui tahapan psikoseksual dalam 6 tahun pertama kehidupan. Naluri termasuk libido dan dorongan kematian menjadi pusat perhatian bagi Freud. Keduanya ini berfungsi untuk kelangsungan hidup dan dapat mempengaruhi perilaku manusia, termasuk dorongan agresif yang merupakan tantangan utama. Oke, di dalam pendekatan psikoanalisis ini memandang bahwa struktur kepribadian menurut pandangan psikoanalitik, kepribadian terdiri dari 3 sistem, yaitu id yang merupakan ketidaksadaran, ini bersifat naluriah, kemudian ego, keadaan sadar, kemudian si superego, kerangka moral etika. Dalam perspektif Freud, manusia dianggap sebagai sistem energi. Dinamika kepribadian melibatkan cara distribusi energi psikis ke id, ego, dan superego. Karena jumlah energi terbatas, satu sistem mendapatkan kontrol atas energi yang tersedia dengan mengorbankan 2 sistem lainnya. Perilaku ditentukan oleh energi psikis ini. Id ini merupakan sistem kepribadian asli, jadi pada dasarnya setiap individu itu memiliki id. Saat lahir seseorang, ini sepenuhnya merupakan id. Ini adalah sumber utama energi psikis dan tempat naluri. Id tidak terorganisir, bersifat buta, menuntut, dan bersikeras. Sedangkan ego ini memiliki kontak dengan dunia eksternal, realitas, sebagai eksekutif ego. Ego mengatur, mengontrol, dan mengatur kepribadian. Ego mengendalikan kesadaran, melakukan sensor, dan berpikir realistik serta logis untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian superego ini merupakan kode moral. Ini menilai apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Jadi superego mewakili yang ideal dan berusaha untuk kesempurnaan. Fungsinya melibatkan menghambat impuls id, meyakinkan ego
untuk menggantikan tujuan moralistik dengan tujuan realistik serta mengejar kesempurnaan. Jadi super ego inilah yang mengendalikan id, sementara ego ini merupakan realitas di dalam perilaku yang didasarkan pada adanya dorongan id kemudian dikendalikan oleh super ego. Menurut Freud, kesadaran hanya mencakup sebagian kecil dari pikiran, mirip dengan di ujung terlihat dari sebuah seperti gunung es. Jadi yang terlihat itu ujungnya saja. Sebagian besar pikiran berada di bawah kesadaran dalam wilayah alam sadar. Alam bawah sadar menyimpan semua pengalaman, kenangan, dan materi yang direpresi, kebutuhan dan motivasi yang tidak dapat diakses, yaitu di luar kesadaran, juga berada di luar kendali kesadaran. Seperti yang kesadaran, seperti mimpi, itu merupakan representasi simbolis kebutuhan, keinginan, dan konflik bawah sadar. Nah, kesalahan bicara dan lupa. Contohnya, lupa akan nama yang akrab. Ya, ini juga tersimpan di dalam bawah sadar. Kemudian juga bahan dari teknik asosiasi bebas. Ini wawasan yang diperoleh melalui asosiasi bebas. Demikian juga bahan dari teknik proyektif, ini informasi yang terungkap melalui metode proyeksi. Jadi, kadang apa yang menjadi masalah kita itu diproyeksikan. Nah, konten simbolis ini gejala psikotik, pemahaman makna simbolis dalam gejala psikotik. Dalam menurut Freud, salah satu kepribadian itu adalah adanya anxiety atau kecemasan. Kecemasan itu merupakan perasaan ketakutan yang timbul dari perasaan kesenangan, keinginan, dan pengalaman yang direpresi dan muncul ke permukaan kesadaran. Ini dapat dianggap sebagai keadaan ketegangan yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Kecemasan berkembang dari konflik antara id, ego, dan superego dalam mengendalikan energi psikis yang tersedia. Jadi permasalahan itu sebetulnya muncul karena konflik antara id, ego, dan superego. Nah, fungsi kecemasan ini adalah memberi peringatan tentang bahaya yang akan datang. Ada 3 jenis kecemasan yang sering terjadi, yaitu kecemasan realitas, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Nah, kecemasan realitas adalah ketakutan akan bahaya dari dunia eksternal, dan tingkat kecemasan tersebut sebanding dengan tingkat ancaman nyata. Itu yang kecemasan realitas. Sedangkan kecemasan neurotik adalah ketakutan bahwa naluri akan sulit dikendalikan dan menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang akan dirugi. Sedangkan kecemasan moral adalah ketakutan terhadap hati nurani sendiri. Nah, sering masalah-masalah itu terjadi dari kecemasan moral ini. Orang dengan hati nurani yang baik cenderung merasa bersalah ketika melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kode moral mereka. Nah, perkembangan kepribadian itu esensinya itu adalah belajar memperoleh cara baru untuk menurunkan ketegangan. Nah, sumber utama yang meningkatkan ketegangan itu ada 4. Pertama adalah proses pertumbuhan fisik, yang kedua frustasi, ketiga konflik, dan yang keempat adalah ancaman. Ini yang meningkatkan ketegangan karena adanya pertumbuhan fisik, karena terjadi frustasi, terjadi konflik, dan ancaman.
Nah, sekarang bagaimana untuk menurunkan ketegangan tersebut? Nah, ada menurut Freud ada 4 cara untuk menurunkan ketegangan. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua sublimasi, yang keempat dilakukan dengan defense mechanism, kemudian juga dalam fase perkembangan. Kemudian di model psikoanalitik ini memberi kontribusi signifikan dengan memerinci tahapan perkembangan psikoseksual dan psikososial dari lahir hingga dewasa. Perspektif tahap ini memberikan alat konseptual bagi konselor untuk memahami tugas-tugas perkembangan setiap tahap kehidupan. Jadi ada tugas-tugas perkembangan yang perlu diperhatikan karena itu akan berpengaruh pada kehidupannya kelak. Freud mengidentifikasi 3 tahap awal perkembangan yang sering menjadi alasan orang mencari konseling ketika tidak teratasi dengan baik. Nah, tahap perkembangan itu adalah yang pertama adalah tahap oral. Nah, dalam tahap oral ini adalah di usia bayi. Tahap oral ini melibatkan tantangan dalam mempercayai diri sendiri dan orang lain, yang menghasilkan ketakutan terhadap kasih sayang, membentuk hubungan yang erat, dan rendahnya harga diri. Oleh karena itu, bagi pendidik perlu memperhatikan adanya tahap oral ini, karena di sini akan terbentuk trust atau mempercayai diri sendiri dan orang lain. Ini penting sekali. Kemudian di tahap anal. Tahap anal ini berkaitan dengan kesulitan mengenai dan dalam mengekspresikan kemarahan, mengakibatkan penolakan terhadap kekuatan pribadi dan kurangnya rasa otonomi. Ini di usia sekitar 3 tahun. Kemudian tahap palik, yaitu mengatasi kesulitan dalam sepenuhnya menerima seksualitas, merasakan perasaan seksual, dan menerima diri sendiri sebagai pria dan wanita. Itu tahap palik. Kemudian menurut pandangan psikoanalisis Freud, aspek-aspek perkembangan pribadi dan sosial ini, kasih sayang, kepercayaan, penanganan perasaan negatif, dan pengembangan penerimaan positif terhadap seksualitas semuanya berakar dalam 6 tahun pertama kehidupan. Ya, karena itu dalam Freud ini 6 tahun pertama dalam kehidupan itu harus penuh kasih sayang, penuh percayaan. Kemudian juga ketika kita mengatasi perasaan-perasaan negatif di usia itu. Nah, implikasi dalam konseling, dalam pendekatan psikoanalisis ini adalah dengan menggabungkan perspektif psikoseksual dan psikososial, konselor mendapat kerangka saya ulangi lagi. Konselor mendapat kerangka ini implikasinya, saya ulangi lagi, dengan menggabungkan perspektif psikoseksual dan psikososial, konselor mendapat kerangka perseptual yang membantu memahami masalah perkembangan dalam terapi. Oke. Kemudian kebutuhan dan tugas perkembangan sama dengan tantangan di setiap tahap kehidupan memberikan model untuk memahami konflik pada diri konseling. Ya, jadi kita lihat tahap-tahap
perkembangan di usia 6 tahun pertama, yaitu yang sangat mempengaruhi perkembangan dan permasalahan pada anak. Oke, berikutnya adalah tujuan konseling psikoanalisis. Pertama, mengungkap pikiran tidak sadar ke alam sadar. Kemudian menguatkan ego, sehingga perilaku akan berbasis realita. Ya. Jadi ego, perilakunya itu real, bukan berbasis irasional. Kemudian juga mengurangi perfeksionisme dan kekakuan superego. Kemudian mendiskusikan, menganalisis, dan menginterpretasikan, dan merekonstruksi pengalaman masa kanak-kanak yang menjadi sumber masalah. Nah, peran dan fungsi konselor dalam pendekatan psikoanalisis ini adalah pertama, konselor bersikap anonim, artinya konselor berusaha tak dikenal oleh konseling. Nah, ini supaya objektif ya, kemudian konselor sedikit bicara tentang dirinya dan jarang menunjukkan reaksi pribadi. Ketiga, konselor membuat suatu hubungan kerja dengan konseling. Kemudian yang keempat, konselor mendengarkan, kemudian memberikan tafsiran terhadap pernyataan konseling. Kelima, konselor memberikan perhatian terhadap keadaan resistensi konseling, yaitu suatu keadaan di mana konseling melindungi suatu perasaan trauma dan kegagalan konseling terhadap konselor. Kemudian yang keenam, mempercepat proses penyadaran hal-hal yang tersimpan dalam ketidaksadaran konseling yang dilindungi dengan cara transparansi. Nah, hubungan konselor dan klien itu ada 3 tahapan, yaitu aliansi, transferensi, dan kontrareferensi. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan konseling psikoanalitik, ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transferensi. Nah, teknik-teknik konseling ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, merangsang wawasan terhadap perilaku konseling, dan memahami makna dari peristiwa. Ya, peristiwa yang menjadi masalah. Jadi dalam konseling ini, selama konseling, percakapan konseling itu perlu didengarkan karena ini merupakan katarsis atau ekspresi emosi dari si konseling. Ya, bagaimana pemahaman wawasannya, sehingga kita akan menemukan materi ketaksadarannya. Dalam asosiasi bebas. Dalam asosiasi bebas, klien didorong untuk mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran, tanpa memandang seberapa menyakitkan, bodoh, sepele, tidak logis, atau tidak relevan. Kemudian interpretasi. Interpretasi melibatkan penunjukan, penjelasan, dan bahkan pengajaran analisis terhadap makna perilaku yang termanifestasi dalam mimpi. Fungsi interpretasi adalah memungkinkan ego untuk mengasimilasi materi baru dan mempercepat proses pengungkapan materi tak sadar lebih lanjut. Nah, interpretasi itu meliputi mengidentifikasi, mengklarifikasi, ya, apa yang disampaikan oleh klien. Analisis dan interpretasi resistensi. Resistensi ini merupakan konsep yang mendasar dalam praktik psikoanalisis. Ini merupakan segala hal yang menghambat kemajuan terapi dan mencegah konseli mengungkapkan materi tak sadar yang sebelumnya. Kemudian analisis dan interpretasi transferensi.
Nah, transferensi ini muncul dalam proses konseling ketika hubungan konseli sebelumnya berkontribusi pada cara mereka merubah kenyataan sekarang dengan konselor. Situasi transferensi ini dianggap berharga karena manifestasinya memberikan konseli kesempatan untuk mengalami kembali berbagai perasaan yang sebaliknya tidak dapat diakses. Jadi melalui hubungan dengan konselor, ini konseling mengekspresikan perasaan, keyakinan, dan keinginan yang telah terkubur atau masa lalunya ya dalam letak sadaran mereka. Oke, terakhir dari pendekatan psikoanalisis ini dapat disimpulkan bahwa dengan memperhatikan analisis psikoanalisis klasik, kita dapat melihat bahwa pendekatan ini tetap efektif dalam konseling kontemporer. Pemahaman pendalaman terhadap bawah sadar membantu dalam memfasilitasi pertumbuhan. Oke, baik para mahasiswa, saya rasa itu materi pendekatan psikoanalisis semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke dalam proses konseling selama itu. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Untuk selanjutnya bisa untuk memperdalam ini bisa dibaca materi tentang psikoanalisis klasik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.